Ampunten badhe curhat niki. Nggih. Sesamune kula secara hakikat niku ngerjakaken Sirul Asrol teng manah kula. Dipandang secara teng syariat niku bertentangan, Gus. Kadang-kadang niku napa salat mawon ngangge mboten ngangge waktu, bolong-bolong, Gus. Bolong-bolong ompong niku kebanyakan ompong, Gus, niku, Gus. Nggih terus terang ngoten. Niku kedahe pripun teng panjenengan niku, Gus? Ampun, nggih, Gus. Apa sistem wasilun? Sistem dari bawah ke atas. Istilah kita naik tangga. Sistem di mana kita dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu sistem wasilun. Dan sistem ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan tabi'ina sholihin. Manakala sistem ini dihadapkan di masyarakat awam, itu tidak berseberangan. Karena ketika beliau melakukan kholwat itu tetap hukum syariatnya dijaga. Tetapi ketika melakukan hukum syariah, dijadikan dia sebagai hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Tapi toh masih banyak yang tidak mau menerima dengan alasan saya masih muda. Sistem yang kedua majdubun. Sistem mulai atas turun ke bawah. Ini Bapak. Intinya sistem di mana jenengan ini sudah tidak lagi mempunyai toleransi terhadap hukum syariat. Cuman kita tidak menyadari, Pak. Di dalam di luar air itu ada Allah. Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak? Nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Nyun sewu Pak Kiai. Saya Ahmad Fauzi dari Kebasen, Banyumas. Banyumas. Iya Pak. Nyun sewu tadi datang terlambat dan belum mengikuti pembahasan tentang ruh. Oke. Kalau saya pernah dengar itu ada istilah kholik, ada makhluk dan juga ada amrillah. Oke. Yang saya tanyakan terkait dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amrillah. Min amri Rabbi. Oh nggih, kulir ruh min amri Rabbi. Pangapunten nyuwun dijabaraken tentang ruh malih. Nggih. Matur nuwun. Dari Bumi Mas. Oh Banyumas. Bumi Mas niku ning Papua niku. Muhammad, jikalau ada umatmu tanya tentang masalah ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Ya, ruh itu urusan Tuhanku. Sebab manusia itu mengenal ruh itu hanya sedikit, illa qolilan, kecuali hanya sedikit. Bila mana ada umatmu yang tanya tentang bab masalah ruh sampai detail, jawablah, ruh itu urusan Tuhanku. Kalau melihat ayat ini Bapak Ibu, secara pandangan syariat, siapapun tidak ada kapasitas untuk membahas tentang masalah
ruh, syariat loh nggih. Sehingga ada fatwa yang mengatakan siapapun yang berani membahas tentang masalah ruh itu gak benar. Karena mandangnya dari sisi syariat atau tafsir muhakkamah. Sehingga dengan pandangan syariat jelas melihat makhluknya. Bukan memandang kholiknya, nggak bisa. Pasti kita akan memandang Muhammadnya. Lah ngeten nggih. Kalau sekarang mungkin jenengan memandang mukhlasonnya. Kan makhluk niku. Memang benar. Saya makhluk mukhlason nggak ada kapasitas. Nggak punya hak untuk membahas. Karena sifat mukhlason makhluk. Ayo kembali. Kalau Allah sifatnya hayat hidup, nek mukhlason mati. Orang mati apa bisa bicara? Halo. Sifat maut yang menjadi sifat mokhalnya Allah itu menjadi sifat wajib saya sebagai makhluk. Kalau maut mati, ya nggak bisa nyapa-nyapa lah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Berhubung mandangnya dari sisi makhluk syariat, otomatis kelihatan makhluknya. Kalau kelihatan makhluknya nggak boleh Pak, siapapun ada yang menerangkan tentang masalah ruh. Amri Rabbiniku maksudnya adalah perkara Tuhan. Jadi masalah ruh itu urusan pangeran, amri Rabbi, urusan pangeranku. Bapak Ibu, coba ayo diangen-angen dengan kalem-kalem ya. Manakala di dalam diri saya tidak ada hidup, tidak ada Allah, bisakah jasad ini berkata? Halo? Nggak bisa. Saya ngerujuk surat Al-Hadid ayat 3 tentang keberadaan Allah. Di manakah Allah itu? Dijawab di situ, huwa al-awwal wal akhir wal dhahir wal bahasa Purbalingga sederhana. Allah itu yoning jero, yoning jobo. Hidup itu njaba. Allah ning jero lan ning jaba gitu ya. Ini kalau saya bawa ke Mojokerto Bu, diguyu-guyu kepala desa saya. Mukhlason ini oleh-oleh dari Purbalingga. Ini. Mohon maaf. Berarti tanpa ada Allah dalam diri saya, otomatis jasad ini nggak bisa mengatakan. Kalau dilihat dari sisi kacamata hukum hakikat, walaupun keluarnya dari beliau Kanjeng Nabi, keluarnya dari siapapun si A sampai si Z, pasti kacamata hakikat itu melihat hidupnya. Berarti yang dawuh siapa? Allah. Kalau sudah hatimu iman yang menerangkan itu adalah Allah, maka tidak ada gap tabrakan dengan ayat ini. Itu tadi surat apa Pak menawi jenengan apal? Boten nggih. Sing jelas ayat itu gini Pak Bu, intinya. Muhammad, jikalau ada umatmu yang tanya tentang ruh, katakan itu urusan Tuhanku. Berarti yang jawab adalah Allah. Al-Anfal. Di situ Al-Anfal. Diling-iling Al-Anfal embuh ayat berapa nanti dicari. Nah, berarti tinggal kita memandang dari kacamata mana.
Kalau kita memandang dari kacamata hakikat, hakikat itu kacamata khusus untuk memandang Allah, basiroh ini, maka tidak salah. Gak salah. Sebab yang berkata Allah. Sama dengan Al-Khalat tadi loh Pak. Yang berkata itu Allah. Cuman pada waktu itu yang memandang kaum Am itu memandang makhluknya pakai kacamata syariat. Akhirnya itu tadi menuduh bahwasanya Al-Khalat mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan di situ. Jadi itu Pak, bukan ruh amr, bukan. Maksudnya adalah itu urusan amr, urusan Tuhanku. Berarti apa? Khalik. Kalau kita memandang dari kacamata hakikat, berarti melihat khaliknya, bukan makhluknya. Kalau khaliknya berarti salah enggak kalau Allah yang berkata? Tidak salah. Begitu nggih? Jadi makhluk itu adalah asma Muhammad tadi. Kalau sekarang mukhlason ini, khalik adalah hidup yang menguasai diri Muhammad atau diri kita. Inilah yang dimaksud daripada surat Al-Baqarah ayat 115. Semua makhluk mulai jagat timur sampai barat yang menggerakkan itu adalah Allah. Di sini ada tradisi wayang kulit, Bu. Ada nggih? Saya mudah menggambarkan itu lewat wayang. Wayang itu apa bisa gerak sendiri, Pak? Apa bisa bicara sendiri? Yang bicara bergerak yang siapa? Lah, dalang itu Allah, minongko, perumpamaan. Berarti wayang bisa bergerak karena digerakkan dalangnya. Di dalam kumpulan wayang itu macam-macam perannya. Perannya macam-macam. Ada kelompok ngastino, ada kelompok ngamarto. Di dalamnya ada bendowo limo. Nah, pokoknya kiri dan kanan. Sama manusia ya begitu. Di dalam Al-Quran disebutkan pasal 1 dan 2 surat apa tadi? Al-Baqarah 257. Ada seseorang Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ada golongan manusia itu ruhnya condong pada Allah, menjadikan Allah sebagai imamnya. Ada golongan manusia itu ruhaniyahnya condong kepada selain Allah. Itu sudah sama, golongan kanan dan golongan kiri. Nanti kalau sudah selesai dalang memainkan lakon, semuanya dimasukkan kotak. Nggak ada satupun wayang yang pakai baju, itu pun nggak ada yang hamil. Nggih mboten? Sama. Besok Pak Bu, kita ketika secara syariat dibangkitkan Allah, dikumpulkan di Roro Maksar, kita itu nggak ada yang pakai baju. Laki dan perempuan nggak ada yang bajuan. Di situ anak muda-muda tanya, Gus, kira-kira nggak kepinginan nanti lagi tuh? Boro-boro bahas kepingin itu, bahas keselamatan dia itu nggak sempat. Sampai diterangkan dalam satu makalah, orang yang mau babaran tahu Pak, melahirkan nggak terasa karena kaget pada Yaumisa'ah datang itu. Gitu, paham gitu? Apalagi ya nggak sempat lah Pak, sampai lirik-lirikan nggak sempat, bingung karepe dhewe. Udah, itu bahasa syariat itu ditegaskan nanti pada Yaumisa'ah. Lah kalau saya ambil hakikat Yaumisa'ah itu kapan? Ya sekarang. Anda kalau ruhaniyahmu itu sudah membumi hanguskan perkara selain Allah, syahwat apapun tidak ada. Gak ada. Hanya satu kenikmatan Anda, bercinta, bersenggama hanya pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
hanya dengan berzikir yang menghantarkan kau bisa bertemu Allah lah, jiwamu akan tenang. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ini sudah. Kita nggak usah menunggu hari kiamat besok. Sekarang aja, ayo kita kiamat. Secara hakikat, bukan kiamat secara syariat. Begitu Pak ya. Oke. Saged diterima Pak nggih. Jadi amr temriku maksudnya adalah perkara Allah ya. Ada lagi? Monggo mike ibuke itu ibuke kasih mik. Mohon izin Bu niki kula live Bu juga ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Tegal, Yai. Saking Tegal. Nggih. Nggih, Yai. Pak ene kula niku pernah sanjang wong urip nggih kudu cekelan alif ba, alif ta, alif shin. Alhamdulillah alif kan pun dibuka Pak Yai waktu Iya. nggih. Kula niku badhe taken maknane Bae. ba tak kali shin. Bak tak sin. Nggih, sing ring Aduh. kesmawon mboten napa-napa. Iya, Atur suwun sangat. nggih. Bu, mohon izin boleh saya terangkan hanya lewat WA. Pak, mohon izin kami tidak bisa menjelaskan lewat forum terbuka karena itu ada kaitannya dengan Al-Qur'anul Qadim. Lewat WA aja ya. Mangke kula wangsule mangke mawon mboten napa-napa. Ah, lah ngoten. Kali niki rombongan. Gini mohon maaf ya. Nggih. Huruf hijaiyah mulai alif sampai ya itu punya arti tersendiri dari sisi mutasabihat ya. Bukan saya khawatir nanti ada perseberangan, ndak. Tapi istilah orang hamil belum waktunya melahirkan masih dipaksa-paksa didendeno, diwat-watkan, ya nggak keluar-keluar Pak. Ini masih umur 5 bulan lah katakanlah. Ibu sebagai seorang wanita yang hamil walaupun dipaksa didendenke, bahasa Indonesia ini memiliki didendenke ya Pak, nggak akan bisa keluar. Nanti kalau sudah waktunya wat itu akan keluar sendiri. Kecuali prematur. Kemarin Alif itu prematur Bu. Jadi lewat dokter dibedah. Untuk bak taksin belum prematur. Mohon izin Pak, mohon maaf bila mana kami belum menjelaskan di forum terbuka ini karena itu berkenaan dengan al-mutasyabbihat Al-Qur'anul Qadim. Insya Allah Bu, mengke kalau Allah mengizinkan akan kami jawab ketika saya perjalanan ke Demak nanti ya, insya Allah begitu. Ini yang di HP saya namanya siapa? Saya juga lupa. Kemarin yang di kesesi saya minta pertanyaan Awa Muhammad Gandeng loh Gus. Iya tahu, cuman di HP saya kan namanya Bali ya Aulia Gus. gini aja lah, nanti sampean ping saya. Nggih. Kan saya nggak tahu tak banyak di nomor HP saya banyak jadi Nggih. dan kapasitas di HP saya nggak mencukupi, akhirnya saya masukkan di email baru bisa mencukupi. Entah di emailnya itu siapa namanya jenengan, yang jelas saya nggak lupa gitu. Nggih. Mohon maaf nggih Gus. Nggih, sama-sama. Iki buka rahasia maunya. Nggih, ada lagi mungkin monggo. Itu Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan Gus Jibril, saya dari Majenang, dari Cimanggu, Majenang, Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Perbatasan, Perbatasan. Cilacap Barat. Iya. Sebelum ke ranah pertanyaan, saya mau cerita sedikit gitu. Kata orang, mungkin saya sekarang udah sembuh, baru sembuh ini. Awal Ramadan tuh saya baru sembuh. Kata orang gendeng saya selama 7 tahun. Oh, alhamdulillah. Jadi justru kok sekarang malah konsep saya itu terkait pemahaman konsep tentang ketuhanan mulai malah nggak ada, Gus. Malah Semuanya nggak udah ada. nggak ada sama apa-apa gitu. Iya. Saya bertanyanya yaitu apakah keyakinan saya itu benar sekarang itu. Jadi malah saya konsep tentang af'al, asma, sifat, dat itu sudah malah Sudah nggak nggak ada. ada. Iya Betul. itu. Terima kasih Gus, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan benar. Secara ringkas ya, benar. Tapi prosesnya sampai cekak bingung ya tak jelas nih. Gitu. Saya dari Mojokerto untuk datang ke sini, perlukah konsep kendaraan? Perlu ya? Perlu. Saya pakai sepeda motor boleh, pakai naik bus boleh, bawa mobil sendiri juga boleh, jalan kaki pun juga boleh. Ini konsep. Yang konsep itu bagaimana saya bisa sampai pada tujuan. Tujuan saya adalah ke Purbalingga, bertemu saudara-saudara di sini dalam rangka silaturahim. Nah gitu dah. Ketika saat saya sudah sampai di sini, konsep-konsep itu tadi mana? Tak tinggalkan dah. Jalan yang saya lewati boleh lewat Semarang, boleh lewat manapun silakan. Bahkan lewat pesawat pun udara boleh. Dan juga diperbolehkan berhubung gak ada bandaranya di Purbalingga. Di atas Purbalingga saya nyeblok. Boleh tak? Boleh. Boleh. Itu konsep. Jalan, syariat, itu semuanya konsep. Ya. Tapi ketika saya sudah sampai di sini, mana konsep itu tadi? Saya tinggalkan tak? Udah saya tinggalkan. Di sini saya berkasih mesra, fokus, fastaqim kata Allah. Nikmat tono sudah bertemu dengan sampean karena sudah sampai tujuh. Konsep-konsep sudah tidak tangguh. Itu yang saya katakan, manakala Anda sudah dimusyahadah, ini bertemu Allah, mana semuanya hilang toh? Ilmu tadi yang menuntun kita untuk menuju dan bertemu terhadap Baitullah, rumah Allah, sudah nggak ada, kita tinggalkan, ya toh? Terus dua syarat tadi, ya toh? Yang wajib didatangkan sudah tidak kanggo. Nggak kanggo, bahasa Indonesianya apa? Nggak terpakai sudah. Karena sudah sampai tujuan. Dalam dunia pemerintahan, kalau dana yang ku usulkan dari program pembangunan itu sudah turun cair. Yang tadinya saya melewati Pak Camat, ya, butuh tanda tangan si A, si B, si C. Kalau dana itu sudah turun cair, sudah nggak butuh proposal tadi. Tinggal selanjutnya bagaimana saya mengolah dana ini sesuai dengan petunjuk. Udah. Nanti mengajukan lagi konsep itu, pakai lagi. Sama. Ketika kita sudah dimusyahadah, ya, ada yang seperti Nabi Idris, ada yang seperti Nabi Muhammad, ada yang seperti Nabi Musa, terserah. Ikut siapa Anda? Kalau ikut Nabi Idris, nggak mau turun, nggak mau turun. Kita punya istri,
udah kita tinggal. Kita punya anak, sudah kita tinggal. Kita punya bisnis, itu kita tinggal. Kita sudah tidak campur bersosialisasi dengan masyarakat. Udah. Entah Anda ke tengah hutan, apakah Anda di tengah masuk dalam gua sendiri. Pokoknya sudah tidak campur dengan urusan sosial terhadap masyarakat. Nabi Idris kan gitu, politik kepada Allah. Allah katakan, syarat untuk bisa ke surga Idris, ini Allah ya, harus mati dulu. Harus mati dulu. Syarat itu. Kalau sudah masuk di surga, pada umumnya ya sudah, tidak akan mengalami kematian lagi. Nabi Idris iku jajal Pak, aslinya jajal. Saya coba ya Allah matikan saya. Kita masih berbicara syariat ini Pak ya, bicara syariat dulu. Allah mematikan Nabi Idris, kemudian diangkatlah Nabi Idris ke surga. Ketika sudah di surga, Idris gimana rasanya? Enak. Ayo sudah turun. Loh, katanya kalau sudah mengalami kematian itu enggak mati lagi, sudah di surga. Saya harus tetap di sini. Ya Allah. Itu berarti hamba sing bandel itu. Ini contoh aja Pak ya, contoh itu memang harus ada di situ. Nah, artinya siapapun panjenengan kalau pernah merasakan musyahadah, nggak ingin keluar lagi, nggak ingin. Dengan pertimbangan daripada ruwet lagi gitu ya. Tapi mohon maaf, kita diperankan Allah seperti siapa? Nabi Idris kah? Nabi Muhammad kah? Atau Nabi yang lain? Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Kita diperankan seperti Nabi Musa, misalkan, atau Nabi Muhammad. Ya turun lagi, campur dengan masyarakat. Cuman visi dan misinya ketika saat campur kepada masyarakat, sampaikanlah apa yang telah kau alami ketika di musyaha. Inilah maksud daripada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Satu makalah dikatakan a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalilah Allah dalam dirimu. Setelah itu kenalkanlah anak istrimu pada Allah. Secara otomatis Pak, Anda kalau sudah meyakini kebenaran konsep dari Kanjeng Nabi untuk bertemu Allah, Anda secara otomatis melihat anak istri. Akhirnya Anda tariklah untuk melakukan konsep itu. Itulah bentuk ku anfusakum wa alikum naro. Pun, dadi Pak, konsep jenengan itu gak salah. Tergantung Allah memperankan jenengan ini seperti Nabi Idris, apakah Nabi yang lainnya. Tak tarik secara hakikat, kematian secara hakikat adalah menafikan keakuan atas wujudnya selain Allah di dalam dirimu. Yang tadinya merasa wujud, yang tadinya merasa hidup, itu dinafikan. Terus setelah itu tajalli atau muncul keakuannya Allah atau Sang Yang hidup. Disitulah konsep sudah tidak berguna lagi, karena jenengan sudah bersenggama dengan Allah. Oke, ada lagi? Monggo Ibu. Nggih, kehormatan buat Ibu, kula nyuwun oplosnya.
Aplausnya, nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mukhlason Rosid, Iya. dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini di kediaman Bapak Sabar. Bapak Kiai, kebetulan mungkin profesi kami sama di Nggih, pemerintahan. Ini ada pertanyaan sifatnya umum, tapi Nggih. ini juga saya kepingin tahu apabila kami ini bertindak, bersikap di pemerintahan. Pertanyaan saya begini Bapak Kiai, tadi salah satu syarat agar kita bertemu dengan Allah, salah satunya yaitu amalan solihah. Nah, kebetulan kami profesinya sama, yaitu kapasitinya sebagai pemangku kebijakan, sebagai kepala desa. Sangat umum pertanyaan saya terkait dengan COVID ya, dari 2020-21 bahkan sakjane sampai sekarang ini juga kita masih harus hati-hati terkait dengan pandemi ya. Untuk semuanya saja kita harus jaga diri, kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Pertanyaan saya begini Bapak Kiai, sebagai pemangku kebijakan dari 2020 sampai saat ini itu tidak terlepas dari bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nggih. Nah, dari berbagai bantuan ini, kami sebagai pemangku kebijakan, sebagai stakeholder, itu kita berupaya maksimal. Betul. Bagaimana caranya untuk mengupayakan agar kesejahteraan masyarakat ini bisa tercapai dengan maksimal. Tetapi di sini semuanya ada regulasi, aturan dan sistem. Betul, Bu. Apabila bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, mohon izin Bapak Kiai, ini kadang-kadang warga atau masyarakat ada yang bilang, oh ini Bu Lurah orang ngerti, Bu Lurah pilih kasih dan lain sebagainya. Mohon izin terkait dengan syarat untuk bertemu dengan Allah yaitu amalan solihah, bagaimana cara dan sikap kami agar tidak salah langkah atau tidak menyalahi prosedur agar kita bisa menjadi masuk dalam syarat bisa bertemu Allah. Demikian pertanyaan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, matur suwun, sangat baik. Apa yang sampun jenengan tanyakan dan itu juga teralami terhadap diri saya. Intinya Bapak Ibu pada saat itu, baik Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa pada saat itu banyak cacian atau hinaan dari masyarakat yang kurang memahami tentang masalah bantuan keuangan dari pemerintah. Padahal kita satu sisi sudah melakukan sesuai dengan prosedur, tetapi dari pihak masyarakat, saya juga sama Bu, seperti panjenengan, astu sami, dan kita ditekan atau dianjurkan oleh pemerintah lewat undang-undang dari pemerintah perdesaan atau dari Juknis yang kita terima. Di situ memang ada aturan tahapan yang harus, persyaratan yang harus bisa menerima bantuan keuangan dari pemerintah. Memang kalau tidak mencapai persyaratan ini tidak punya hak untuk menerima. Kadang-kadang memang masyarakat kita itu bicara seperti itu karena memang SDM-nya terbatas. Terus bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah di saat takdir yang qobdi ini? Kan ada dua, takdir pasti dan qobdi.
Basti itu enak, Kopdi nggak enak, termasuk dicaci masyarakat. Berarti nasib jenengan kali kula sami pada saat itu. Nggih. Pun. Lah, bagaimana kita mensikapi supaya kita itu bisa bertemu Allah di situ? Persyaratan apa? Ini secara rohaniah pribadi kita harus melihat Allahnya, sebab apa Allah menggerakkan si A itu mengatakan perkara tersebut sehingga menjadikan cacian. Kita tidak boleh melihat suara yang muncul, argumen yang muncul dari sisi makhluk. Kita harus sibuk melihat semuanya itu datangnya dari Allah. Cuman di situ menimbulkan satu pertanyaan, sebab apa Allah mentakdirkan si A bicara begitu? Sebab apa? Kalau kita berbicara sebab manusiawiah secara umum, karena dia SDM-nya di bawah rata lah gitu toh. Itu aja. Tapi aku yakin masyarakat pada saat itu kalau mengerti betul, di situ tidak mungkin ketika tidak mendapatkan, nggak mungkin akan mengatakan dan menyalahkan Bu Lurah atau Pak Lurah. Bahasa secara fisik sederhana karena belum mengerti. Mungkin di situ, mungkin kalau dia dasarnya nggak ada sakit hati, mungkin di situ. Kalau dasarnya sakit hati macam-macam Pak. Mohon maaf tadi saya katakan sakitnya hati ketika musuh satu dengan musuh yang lain ini tidak cukup 1-2 bulan, bahkan 1 tahun, akibat dari beda pilihan. Mohon maaf Bu, kami pun juga dari sisi tetangga itu, walaupun saya sudah dilantik di periode kedua, ada indikasi upaya untuk menjatuhkan saya. Di sana ada istilah, mohon maaf Bu ya, mohon izin, PTSL. Mungkin di sini juga ada ya, juga ada. Kita sudah melakukan sesuai prosedural. Tapi namanya asalnya musuh kan masih mangkel Pak. Kadang-kadang ya, cari celah-celah bagaimana caranya bisa dijatuhkan lewat PTSL. Asalnya Prona terus jadi PTSL. Jadi saya sempat Bu di situ menghadapi hukum terkait masalah itu. Berhubung kami dan teman-teman itu tidak merasa di situ, maka justru setelah laporan itu kami dipanggil dan kami katakan selanjutnya di cross check di lapangan, alhamdulillah nggak ada bukti yang mengikat, yang menguatkan. Malah saya ada punya hak untuk lapor balik. Lagi saya sebelum menjadi kepala desa mulai tahun 2012 akhir, 3 tahun sebelumnya saya masuk penjara Bu. Sudah ngalami masuk penjara terkait pasal 170 junto 160. 170 saya oleh karena kakak saya Kiai Dimyati pada saat itu didukung oleh ulama seluruh kota Mojokerto untuk mencalonkan menjadi bupati Bu. Dia dibegal oleh seseorang, tak usah tak sebutnya ya, inisial seseorang, dijatuhkan di kesehatan. Dalam iman jenengan sudah tidak meyakini kalau munculnya hinaan itu datangnya dari si A, tapi langsung dari Allah. Sebetulnya Allah itu menyapa kita, Bu Ima, saya di sini. Sebetulnya itu dengan amping-amping si A tadi. Ngerti amping-amping? Deleki loh, ngumpet ya. Allah ngumpet pada si A, bicara, Bu Ima saya di sini. Nah, kalau kami jelaskan sejelas-jelasnya loh ya,
yang berkata itu Allah. Makanya syarat untuk bisa bertemu Allah di situ, jangan kita melihat makhluknya, tapi lihatlah hidup yang menggerakkan. Dan perkara yang gak enak ini seperti ini Pak. Umpama Allah itu laksana seorang wanita yang cantik. Kita taruh sekarang Bu Ima, mohon izin Bu, mohon izin. Saya berjalan di pinggir rumahnya Bu Ima. Bu Ima ada di jendela membawa batu, menghantam kena kepala saya. Hantaman batu itu bagaikan takdir yang gak enak. Coba, kalau saya melihat batunya, marah enggak? Sakit enggak? Tapi kalau saya melihat Bu Ima, saya tersilau enggak? Tersilau. Pasti saya terpesona. Sama. Tapi kalau melihat si Anya, apalagi dulu enggak dukung aku. Ya. Kadang-kadang kita memakai hukum inting-inting. Tahu inting-inting? Awas kan yo. Apa itu? Ancaman. Apa itu? Ancaman ya. Awas dalam hati. Awas kan nek ngurus surat kata tanda tangan. Umpama. Tapi kalau melihat Allahnya, aku yakin tidak akan sakit hati kita terhadap si A, apalagi terhadap Allah. Yang ada adalah tatmainnul qulub. Sebab makna daripada zikir itu tidak diucap Allah, tidak diucap Allah, baik lisan maupun hati, enggak. Yang dimaksud zikir, adzikru. Makna zikir itu adalah ingat. Makna secara lugot, secara istilah adalah hati sadar dan menyadari lewat rasa bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Itu zikir sebenarnya. Bukan zikir itu yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu Allah. Bukan itu. Itu secara thariqah, secara syariat. Tapi secara hakikat yang bisa menjadikan ruhaniyah itu anteng, damai. Zikir yang hati sadar bahwasanya semua itu yang berlaku adalah Allah. Ini kan gak diucap Pak, tapi dirasa. Itu cara untuk kita bisa bertemu terhadap Allah. Lihatlah Allahnya, jangan melihat takdirnya. Begitu Pak ya. Oke. Dalam? Iya, lebaran terus. Memang profesi ibu dengan saya persis dadi nasibnya seperjuangan Bu, jenengan kali kula. Nggih, seperjuangan senasib, apalagi terkait BLT Bu. BLT mohon maaf Pak, entah di sini undang-undangnya sama, perdanya dengan Mojokerto atau tidak. Ini sejarah saja. Dulu pernah diwajibkan bagi kami BLT 40% Bu. Terus kami mensikapi hanya 10%. Pertimbangan apa? Pertimbangan karena di warga saya lebih manfaat saya bangunkan. Kalau saya bangunkan, ini yang menikmati tidak hanya kita tapi anak putu kita. Tapi kalau saya alokasikan sampai 40, katakanlah satu orang mendapatkan 600. Kira-kira uang 600 cukup 1 bulan Pak? Nggak cukup. Yang menikmati individu, lah gitu tak? Lah, dengan dasar itulah akhirnya kami bermusdes dengan tokoh, dengan BPD, LPM. Bahkan pada saat itu dari pihak kecamatan saya undang untuk memutuskan masalah BLT muncul berapa persen. Pada waktu itu saya memutuskan 10%, tapi mohon maaf akhirnya jadi rame.
Lah sekarang maksimal 25%, minimal 10% BLT yang harus kami keluarkan dari dana desa. Ya Bu. Lah, mengacu pengalaman kemarin, maka awalnya kami dengan lembaga itu hanya mengucurkan 4%. Tetapi karena pengalaman ini kita ngambil minimal aja. Minimal berarti 10%, biar nggak gegeran lagi gitu loh. Padahal semua apapun dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat terhadap kita, itu kepala desa punya kewenangan untuk memutuskan lewat kebijakan beliau-beliau itu. Tapi harus tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Yang 40 terus kami ambil 10%, kula mung jajal itu nyacak nih loh, mencoba bagaimana. Tapi memang ada resiko Bu, akhirnya pencairkan dana desa saya biasanya 2 termen menjadi 3 termen. 3 termen pun cairnya itu tanggal 25. Berarti kita tinggal 6 hari untuk mengerjakan program, nggak bisa. 25 Desember kemarin itu pas Natalan pisan, nggak bisa saya mengerjakan dengan jangka waktu 6 hari. Akhirnya apa? Silpa saya kerjakan untuk bulan tahun berikutnya, begitu. Biar tidak salah, saya silpakan. Penyerapan dana di tahun 2022 saya tidak bisa dikarenakan saking mepete tanggal pencairan tersebut, begitu Bu. Jadi kembali pada pertanyaan, kita harus tetap untuk merasakan, melihat hanya Allahnya yang berperan, begitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tegal Gus. Ampunten badhe curhat niki. Nggih. Sesamune kula secara hakikat niku ngerjakaken Sirul Asrol teng manah kula. Dipandang secara teng syariat niku bertentangan Gus. Kadang-kadang niku napa salat mawon ngangge mboten ngangge waktu, bolong-bolong Gus. Bolong-bolong ompong niku kebanyakan ompong Gus niku Gus. Nggih terus terang ngoten. Niku kedahe pripun teng panjenengan niku Gus. Ampun nggih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau sowan untuk bertemu Allah, ada 2 sistem di sini. Pertama sistem wasilun, kedua sistem majdubun. Tinggal kita milih sistem yang mana. Apa sistem wasilun? Sistem dari bawah ke atas. Istilah kita naik tangga. Sistem di mana kita dari syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu sistem wasilun. Dan sistem ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan tabi'ina sholihin. Manakala sistem ini dihadapkan di masyarakat awam, itu tidak berseberangan. Karena ketika beliau melakukan kholwat itu, tetap hukum syariatnya dijaga. Tetapi ketika melakukan hukum syariah, dijadikan dia sebagai hakikat
untuk menuju makrifat pada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Satu. Kalau ini mah maklum, di mata masyarakat syariat thariqat bisa diterima. Tapi toh masih banyak yang tidak mau menerima dengan alasan saya masih muda. Belum di situ. Kebanyakan di situ. Belum waktunya. Saya masih banyak tanggungan, banyak hutang. Nanti aja kalau sudah selesai. Aku tanya, umur kamu tinggal berapa tahun? Kan nggak bisa jawab kita, nggak bisa. Sisanya kita tinggal berapa? Nggak bisa menjawab. Sistem yang kedua majdubun. Sistem mulai atas turun ke bawah. Ini Bapak. Intinya sistem di mana jenengan ini sudah tidak lagi mempunyai toleransi terhadap hukum syariat. Gambarannya gimana? Gini. Apapun yang dihadapkan Allah, saya setiap hari rujukannya ning ati. Saya sekarang disuruh kerja. Di dalam kerja ini dia sibuk untuk bertemu Allah. Udah nggak ngereken yang lainnya. Maghrib datang, Allahu Akbar, tekun kerja. Karena dia menikmati bertemu Allah ketika saat jasad melakukan pekerjaan. Miturut hukum syariat thariqat seperti itu jelas dikatakan salah. Nah gitu ya. Dikatakan salah. Kadang-kadang juga lain persoalan lagi. Mana yang menurut syariat itu wajib, kita tinggalkan. Mana yang menurut syariat itu harus dilarang, kita lakukan. Nah, karena beliau itu merujuk pada apa yang ada di dalam hati. Pertanyaannya, apakah itu salah di mata Allah? Nah gitu toh. Kalau di mata manusia jelas saya boleh mengatakan secara hukum syariat salah. Tapi di mata Allah saya nggak berani mengatakan itu salah. Nggak berani. Karena apa? Karena saya sibuk melihat Allah. Yang membuat seperti itu siapa? Itu pribadi saya loh ya. Sehingga siapapun panjenengan lewat sistem majdubun atau wasilun, aku nggak berani komentar. Artinya nggak berani komentar menyalahkan. Karena yang kupandang dari sisi Allah. Ini jawaban saya, Pak. Tapi kalau saya jawab dari sisi sistem wasilun, ya keliru. Sistem wasilun loh ya. Ya keliru. Tapi kalau saya jawab dari sisi hatiku melihat Allah, saya nggak boleh mengelirukan, itu nggak boleh, menyalahkan nggak boleh. Itu benar. Ing mungguh Gusti Allah. Coba, mungkin kita buka sejarah Raden Said ketika dia suluk di sungai. Berapa bulan dia melakukan sholat secara syariat? Halo? Enggak toh? Terus gimana? Hukum hakikat berbicara. Gak bisa menyalahkan. Karena apa? Karena di saat dia majdubun itu
Jelas Allah menarik akal sampean dari persoalan-persoalan urusan dunia. Berarti bighairi aklin. Seperti halnya orang yang, mohon maaf Pak nggih, anak kecil itu gimana? Bighairi aklin. Bisa dihukumi? Ya sudah. Dari dasar itulah kami tidak bisa menyalahkan panjenengan. Bolong sing bolongnya sopo, buntu yang membuntukan sopo. Saya itu sibuk melihat soponya Pak, tidak melihat makhluknya jenengan. Saya sibuk melihat soponya. Paham Pak G? Jadi entah Allah memperjalankan kita di Wasilun atau di Masjid Ubun. Tapi jujur, kami mulai saat tahun 2000 sampai 2023 memang saya memakai sistem Wasilun. Andai kata saya memakai Masjid Ubun, nggak mungkin bisa sampai di sini. Nggak mungkin Pak. Mungkin di Mojokerto langsung di-cut. Udah, di-cut sudah. Berhubung saya memakai Wasilun, pilih amannya biar sedikit dengan sedikit iman umat manusia itu beralih. Yang tadinya beriman pada selain Allah, sekarang iman pada Allah. Contoh, tadi berkenaan dengan pertanyaan Bu Lurah ya. Saya tadi beriman yang berbicara, yang memaki, yang menghina itu adalah makhluk. Nah gitu toh. Saya yakin makhluk karena wujudnya makhluk. Lah sekarang saya beralih, yang tadinya iman saya terhadap makhluk, saiki iman pada Allah. Berarti yang bicara tadi siapa? Allah bagi saya. Sama halnya gini Pak. Ini musim hujan. Biasanya musim hujan itu kalau debit air itu tinggi hujan, terjadilah banjir. Kalau sudah terjadi banjir, rentan tanggul ini jebol. Ya, terus terjadilah jebol. Ya dengan imannya siapa yang jebolkan? Umum mengatakan banjir, air itu. Aku tanya, air dengan tanggul makhluk mboten? Nah, makhluk punya enggak kapasitas untuk merusak? Lihat saja. Tinggal kita memandang kacamata mana. Kalau kacamata syariat, ya jelaslah secara akal ngomong kalau tidak ada banjir, tanggul tidak akan mungkin jebol. Cuman kita tidak menyadari Pak. Di dalam, di luar air itu ada Allah. Gak sadar. Karena mata hati kita yang disebut basiroh tertutup, buta alias, sehingga tidak bisa melihat Allah di situ. Yang tampak, yang nyata akhirnya adalah makhluk yang berupa air. Itu pasti Pak. Inilah yang dimanfaatkan oleh nafsu dalam diri kita untuk mendoktrin bahwasanya yang jebolkan tanggul adalah makhluk yang disebut air akal ngomong ya, akhirnya akal disuruh nafsu kita untuk bicara pada hati, pada ruh percaya kalau yang jebolkan tanggul adalah air. Berhubung ruh ini tidak punya barometer, alat untuk menetralisir kabar itu, percayalah hati kita, iman kita akhirnya jatuh pada makhluk. Inilah pasal 2 ayat Al-Baqarah ayat 257. Ini condongnya akhirnya hatiku pada makhluk, condongnya imannya pada makhluk. Akhirnya saya marah-marah Pak. Karena di pinggir tanggul itu kami punya tambak.
punya tambak. Siap manen, besok manen, sekarang kena banjir. Akhirnya ikannya ini melebar ke sungai kecil, melebar ke rumah-rumah orang. Bangkrut doh saya. Marah enggak aku? Marah. Marahi siapa? Akhirnya marahi pejabat-pejabat. Akhirnya ngomong, wah gak kuat tanggule, gara-gara semennya kurang. Lah gitu dah. Akhirnya ngelambrak gak putus-putus. Yang terjadi penyakit di dalam hati, itulah yang Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Panasi hati disonggo dewi. Ya, kalau panasnya matahari bareng-bareng. Yakin yang panas itu kita sendiri. Tetangga nggak mungkin ikut panas. Salah kita sendiri. Oleh sebab itu, mohon maaf kalau saya melihat soponya Pak, saya tidak akan pernah bisa menyalahkan. Itu yo karena Allah, yang wasilun yo karena Allah. Tapi hukum sunatullah mesti berkata, walaupun kita menanam biji kacang nggak ada kulitnya, nanti kalau tumbuh menghasilkan ada kulitnya? Pasti. Nanti syariat jenengan terbangun dengan sendirinya di situ. Nikmat bertemu Allah waktu makan, nikmat bertemu Allah waktu sholat, dan begitu. Allah nanti akan mengarahkan sendiri. Sendiri. Oke. Tasik wonten ada lagi?